Hai Sobat Telur, kita bertemu kembali di YPWP Channel. Perjalanan kali ini kita akan menuju wisata alam, yaitu wisata Gunung Katu. Wisata Gunung Katu terbagi dari 3 batas wilayah, yakni Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, serta Dusun Pendem, Desa Jatisari, Kecamatan Pakaisaji, Kabupaten Malang. Perjalanan kali ini kita hanya bertiga saja, yakni Mas Andre, Mas Riki, dan saya sendiri. Kita melewati jalur perkotaan, terlihat landmark Tugu Kota Malang yang sangat ikonik dan bersejarah banget. Suasana tengah kota terlihat santuy dan lengang karena hari Minggu. Terlihat banyak sekali teman goeser yang turun ke jalan untuk bergoes ria. Mantap lur! Perjalanan Minggu pagi ini terasa nyaman, aman, dan bahagia karena suasana jalan raya tidaklah macet. Walaupun jalanan tampak sepi, kita harus tetap hati-hati, waspada, dan yang paling penting adalah selalu mematuhi rambu lalu lintas dan safety dalam berkendara dimanapun kita berada. Di jalan raya kita hanya membawa 50% keselamatan dan 50% orang lain. Jika kita tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Keluar dari pusat kota Malang, kita pun memasuki wilayah kabupaten di Kecamatan Wagir, di mana ada beberapa titik di Kecamatan Wagir ini yang mengingatkan saya pada suasana desa tahun 90-an. Terus mengayuh sepeda dengan penuh semangat. Tak terasa kita sudah memasuki Kecamatan Pakaisaji. Disinilah mulai nampak tujuan kita, yaitu wisata Gunung Katu. Jalanan mulai terasa menanjak, namun semakin kuat kita mengayuh sepeda dan semakin dekat dengan tujuan. Seperti itulah penampakan Gunung Katu dari bawah. Terlihat indah kan lur? Kita pun terus mengayuh pedal hingga masuk ke dalam hutan. Permisi mbaknya, dengan mbak siapa ini? Mbak Nurmalindasari. Mau tanya mbak, arah ke Gunung Katu kemana? Ke barat. Terus? Kiri. Terima kasih buat Mbak Nurmalindasari. Sesuai arahan, kita lanjut ke arah barat lalu belok ke kiri. Melaju dengan bahagia hingga di pintu masuk. Ternyata kita bertemu banyak goeser, rame banget di sini. Kita sudah memasuki wilayah hutan di Gunung Katu. Udaranya benar-benar istimewa. Indahnya hutan yang masih alami membuat saya takjub dan kagum. Oke lur, kita sekarang sudah berada di Gunung Katu. Mantap. Yuk kita lanjut. Indahnya Gunung Katu ternyata masih alami. Ini membuat saya takjub dan kagum bahwa lingkungannya di sini masih benar-benar asri. Ternyata terdapat wisata hutan alam di dalamnya. Di sini terlihat banyak sekali pengunjungnya. Banyak sekali goeser yang hadir di sini. Di sini juga ada bike park untuk para goeser. Salah satu daya tarik goeser untuk datang ke Gunung Katu ini karena adanya bike park tersebut. Nanti kita akan naik ke puncak, mencoba dan menikmati bike park. Kita menikmati suasana syahdu di hutan wisata alam ini. Benar-benar bahagia lur. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Katu. Sangat penasaran kita dibuatnya. Di sudut perjalanan menuju ke puncak Gunung Katu, kita disuguhi pemandangan yang istimewa lur. Hutan yang masih alami memberi kesan sejuk dan damai kepada kami. Gunung Katu istimewa. Beberapa informasi mengatakan bahwa Gunung Katu memiliki sejarah yang erat hubungannya dengan era kerajaan zaman dahulu, di mana Malang merupakan pusat kerajaan Singosari. Ken Arok dan Ken Dedes adalah seorang petinggi kerajaan yang sangat populer serta merupakan tokoh cikal bakal kerajaan Majapahit. Semua masyarakat Semalang Raya meyakini sejarah tersebut. Hayam Wuruk yang saat itu hobi berkelana ke daerah Malang sempat membuat tempat penghormatan untuk leluhurnya, Ken Arok. Siapa Hayam Wuruk itu? Hayam Wuruk adalah raja kami di masa lampau dari kerajaan Majapahit. Tempat penghormatan yang dimaksud di sini dalam bahasa kuno lebih familiar dengan kalimat tempat pendarmaan. Pendarmaan sendiri digunakan untuk memberikan penghormatan dan dibangun lebih megah seperti candi. Sedangkan untuk pendarmaan di Gunung Katu ini hanya dibangun beberapa arca batu. Di sini kita terus masuk ke dalam hutan menuju puncak Gunung Katu, menuju tempat pendarmaan tersebut. Di jalur hutan kita bertemu goeser yang juga menuju puncak yang sama. Seperti biasanya, kita langsung bertegur sapa dan saling memberikan semangat. Untuk menaklukkan tanjakan di Gunung Katu ini istimewa sekali lur. Di sini kita sudah kepayahan dan harus istirahat untuk mendinginkan tubuh sambil bercanda santuy. Mantap. Sarapan ya. Ayo mas, lanjut mas.
Oke lur, sekarang kita berada di jalur Bike Park 2 di Gunung apa mas? Gunung Katu. Daerah mana? Pakai Saji, mantap. Buat KGC kelompok goes Kebun Agung, salam buat kalian, kita sudah di sini pak. Mantap. Kita pun melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Gunung Katu, berpetualang sekaligus belajar sejarah. Pembangunan pendarmaan, Hayam Wuruk memilih untuk membangun pendarmaan di Gunung Katu. Maka dari itu tidak jarang beberapa pelaku ritual melaksanakan pertapaan di bukit ini yang ada di Dusun Pendem, Desa Jatisari, Kecamatan Pakaisaji. Suasana di sini benar-benar asri, sejuk dan indah sekali lur. Awalnya di gunung ini ada beberapa arca, namun arca tersebut sudah banyak yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perawatan dari pengurus atau masyarakat setempat. Kita di sini menikmati hamparan pemandangan dari atas Gunung Katu sambil observasi sisa dari situs sejarah Majapahit. Kisah kerajaan Majapahit tak akan pernah lepas dari adanya sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Karena sejarah dan nama besar beliau Raja Hayam Wuruk dan patihnya, yaitu Patih Gajah Mada, tak akan pernah dilupakan dan akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Tiba saatnya kita mencicipi manisnya jalur Bike Park 2 di Gunung Katu ini. Lanjut! Treknya lumayan dan sangat terawat. Jalurnya mengobati rasa rindu akan sensasi berseluncur dengan sepeda. Kita sepakat bahwa Gunung Katu ini merupakan tempat yang recommended bagi kalian yang ingin menikmati sensasi petualangan pegunungan, namun masih di lingkungan perkampungan. Benar-benar menyenangkan di sini, di mana jarak tempuh kita untuk sampai ke sini PP 40 km kurang lebih. Kita lalu melanjutkan perjalanan pulang, namun keseruan petualangan ini tidak berhenti sampai di sini. Maka jangan beranjak dulu dari tayangan ini, ikuti sampai akhir. Menikmati jalur menurun, kita pun ngebut di jalanan penuh dengan rasa percaya diri. Ngebut dengan syarat safety riding dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ngebut kita pun tidak melebihi batas aman dari kendaraan bermotor, jadi masih aman. Kita mampir ke masjid untuk melakukan kewajiban beribadah dimanapun kita berada. Sebagai muslim, kewajiban kita adalah melakukan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Bertauhid dimanapun kita berada dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai imam sholat, kita percayakan ke Mas Andre. Selesai sholat duhur, kita meluncur lagi ke jalanan dan kita pun berburu makanan favorit. Makanan favorit ini adalah masakan tradisional Jawa, yaitu rujak ulek khas Jawa. Dan kita pun mampir di warung yang menyediakan spesialis menu rujak. Tahu mawon. Ini produsen nih. Dor. Ada main ini langsung kabar rek. Nggih. Iya. Rujak cingur istimewa, makanan Lombok siji, makanan tradisional asli Jawa. Monggo. Rating bintang 1 sampai dengan 5, makanan rujak di warung ini kita berikan rating bintang 5 penuh, mantap jiwa. Rasanya sangat enak banget, porsi melimpah sampai kenyang dan harganya murah gila. Terima kasih buat emak yang menjual rujak dengan rasa seenak ini. Kita suka banget masakannya. Lain waktu jika kita melewati jalur tersebut, kita pasti akan mampir lagi. Akhirnya selesai sudah perjalanan petualangan kita hari ini. Terima kasih buat semua sobat telur yang selalu setia mengikuti tayangan di YPWB Channel. Sampai jumpa dan bertemu kembali di perjalanan berikutnya. Sobat telur, oke lur, mantap.